Film diawali ketika Sepala dan istrinya yang bernama Konstan menemukan seekor anak anjing kecil yang lemah. Anak anjing itu berjenis Siberian Husky. Sepala memprediksikan bahwa anak anjing itu tidak akan bisa bertahan di Alaska dengan kondisinya yang seperti itu. Namun Konstan berusaha menyelamatkannya dan memberikan kesempatan untuk anak anjing itu tetap hidup. Setelah Konstan dan Sepala merawatnya, kini anak anjing itu pulih dan sangat sehat. Mereka juga memberi nama dan memanggil anak anjing itu Togo. Togo merupakan anak anjing yang cerdas, banyak akal dan sangat aktif. Hal ini terbukti ketika Togo seringkali mengganggu Sepala yang sedang bekerja. Karena kenakalan Togo, Sepala sempat mengurungnya. Karena tidak ingin terus-menerus diganggu, Sepala memperkuat kurungannya. Namun Togo yang cerdas berhasil keluar dengan membuat lubang di tanah. Togo selalu mengikuti Sepala yang pergi bekerja melatih anjing-anjing kereta luncurnya. Namun karena Togo yang nakal dan selalu berbuat onar, Sepala merasa sangat terganggu. Suatu ketika, Sepala memutuskan untuk memberikan Togo kepada temannya. Namun tidak berapa lama, teman Sepala tidak tahan dengan kenakalan Togo yang selalu membuat masalah di rumahnya dan mengembalikannya kepada Sepala. Seperti biasa, Togo yang penuh dengan rasa ingin tahunya itu semakin aktif dan selalu mengganggu Sepala. Hingga Sepala yang kesal pun mengurungnya lagi, dan kali ini Sepala mengurung Togo di dalam gudang. Tanpa diduga, Togo yang cerdik berhasil keluar melalui cerobong asap. Konstan tersenyum melihat tingkah Togo. Ia sangat kagum akan kecerdasan anak anjing kesayangannya itu. Beberapa hari kemudian, Sepala memutuskan untuk kembali memberikan Togo kepada seorang wanita. Melihat hal itu, Konstan merasa kecewa karena senakal apapun Togo, Konstan sangat menyayangi Togo. Belum genap sehari di rumah wanita itu, Togo tidak bisa diam dan terus membuat onar, hingga akhirnya Togo dikembalikan ke Sepala. Sepala yang sudah sangat frustasi dengan kelakuan Togo, memutuskan membawa Togo pulang, namun Togo berontak. Sepala yang menyadari bahwa Togo ingin berada di barisan anjing-anjing penarik kereta itu, akhirnya Sepala memutuskan menempatkan Togo di barisan paling belakang. Saat kereta berjalan, Sepala melihat ketangkasan dan kecepatan Togo. Karena kemampuannya itu, Sepala memindahkan Togo di barisan tengah. Di perjalanan pulang, untuk pertama kalinya Sepala tersenyum melihat Togo. Sepala kagum dengan Togo, ternyata anjing nakal yang selalu mengganggunya itu memiliki potensi yang sangat baik. Pada akhirnya Togo berada di barisan paling depan sebagai pemimpin barisan. Konstan yang melihat Sepala kembali bersama Togo, terlihat tersenyum bahagia. Sepala bercerita kepada Konstan, dia membicarakan tentang kemampuan Togo, si anjing nakal yang berjiwa pemimpin dan sangat cepat. Dua tahun kemudian, Sepala menyertakan Togo untuk mengikuti perlombaan yang pertama kalinya. Dari setiap pertandingan, kelompok anjing jenis Malamut Alaska selalu mendominasi. Namun pada kejuaraan kali ini, kelompok dengan anjing yang lebih kecil mematahkan dominasi tersebut, yaitu anjing Siberian Husky dengan sang pemimpin Togo. Pada tahun 1925, Togo genap berusia 12 tahun. Usia yang cukup tua untuk seekor anjing, tapi Togo masih setia berada di posisi paling depan untuk Sepala. Tepat pada tahun itu juga terjadi wabah difteri. Banyak orang yang terjangkit wabah ini, sebagian besar adalah anak-anak yang usia di bawah 15 tahun.
Sebenarnya antitoksin untuk wabah ini sudah ditemukan dan ada di kota Nenana. Tapi mereka bingung akan menggunakan apa ke sana karena cuaca yang tidak mendukung. Sehingga tidak ada jadwal penerbangan dan transportasi yang bisa mengantar serum itu. Setelah berdiskusi, akhirnya wali kota memilih Sepala berdasarkan keputusan terbaik untuk perjalanan ke Nenana dengan kereta saljunya. Sepala sempat ragu pada awalnya, namun ketika dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan dokter yang menumpang kereta saljunya. Di sana ia melihat anak-anak yang sedang berjuang keras melawan sakitnya. Melihat hal itu, tiba-tiba hati Sepala luluh. Pada saat di rumah ia berdebat dengan istrinya yang tidak mengizinkan Sepala dan Togo melakukan perjalanan yang sangat berbahaya. Ketika Sepala tengah meyakinkan istrinya, tiba-tiba ada tamu datang yang ternyata adalah wali kota yang dengan sangat memohon kepada Sepala. Akhirnya di pagi buta, Sepala bersiap-siap untuk melakukan tugas yang sangat mulia ini dan berpamitan dengan istrinya. Pada saat di jalan para warga menyemangati Sepala, karena Sepalalah harapan untuk kesembuhan anak-anak mereka. Sepala dan Togo mulai memasuki kawasan gunung salju dengan badai yang begitu dahsyat. Ketika ia melewati area yang curam, Sepala salah mengambil jalur, ia dan anjing-anjingnya terperosok dalam jurang yang terjal. Namun Sepala masih beruntung, ia berhasil menahan kereta dan anjing-anjingnya tepat di pinggir jurang. Di sini Sepala meminta Togo untuk menariknya ke atas. Saat Togo berusaha keras menarik kereta ke atas, tanpa sadar kakinya terluka. Di tempat pemberhentian, Sepala mengobati kaki Togo dan beristirahat di sana. Keesokan harinya, Sepala memutuskan melewati jalan pintas melalui sungai yang membeku. Area ini sangat berbahaya, karena sewaktu-waktu es bisa mencair kapan saja. Togo dan anjing lainnya mulai merasa cemas dengan bongkahan es yang mulai retak. Melihat anjing-anjingnya yang panik, Sepala menyemangati mereka. Are we to fear us now, Prince and Sally, Molly, the great Togo and me, Sepala, the driver, band of champions? Dan pada akhirnya mereka berhasil melewati area yang berbahaya itu, dan kemudian singgah di tempat pemberhentian berikutnya. Sepala kembali beristirahat semalam di sana. Sementara itu saat Sepala sudah setengah perjalanan, wali kota melakukan perubahan rencana secara mendadak. Karena penyakit ini semakin serius dan serum harus segera datang, wali kota membentuk tim tambahan untuk melakukan estafet. Menurut wali kota, Sepala tidak harus sampai ke kota Nenana untuk mengambil serum. Sepala akan menerima serum di tempat yang sebenarnya sudah ia singgahi sebelumnya. Di sini Konstan merasa keberatan dengan keputusan wali kota, karena kemungkinan Sepala tidak akan bertemu dengan pengendara lain, dan Sepala tidak mengetahui rencana tersebut. Meski pada akhirnya Konstan menyetujui rencana ini, dan sambil berharap suaminya bisa bertemu dengan pengendara lainnya. Di sisi lain, terlihat pengendara lain tengah bersiap dengan kereta saljunya. Pria itu berteriak memanggil Sepala, bahwa serumnya ada pada dirinya. Namun Sepala yang tidak mendengar, tetap melaju dengan keretanya. Togo yang menyadari ada seseorang yang memanggil, akhirnya segera berhenti. Mereka pun akhirnya kembali ke tempat pemberhentian sebelumnya. Di tempat pemberhentian, pria itu mengatakan tentang perubahan rencana. Dia juga menyarankan agar Sepala meninggalkan Togo di tempat ini, karena Togo yang terlihat sudah sangat lemah dan kelelahan, agar Togo tidak menjadi beban untuk Sepala dan anjing lainnya. Sepala yang masih mempercayai anjing kebanggaannya, bersih keras melanjutkan perjalanannya bersama Togo. Kini serum sudah berada di tangan Sepala, ia memutuskan kembali melewati sungai beku itu. Namun sekarang keadaannya semakin memburuk, sungai beku itu sebagian telah mencair. Bukannya memutar balik, Sepala yang sudah bulat dengan keputusannya, melanjutkan perjalanannya melewati area yang sangat berbahaya itu.
Di barisan paling depan Togo terus berlari melewati bongkahan es dan mempercayai semuanya kepada Sepala. Sampai di akhir perjalanan mereka mendapati lagi satu masalah, yaitu bongkahan es yang terpisah dari daratan. Di sini Sepala berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk melempar Togo ke daratan dan meminta Togo untuk menariknya. Dengan susah payah dan semangatnya, Togo berhasil menarik bongkahan es ke tepian. Mereka pun akhirnya selamat dari ancaman yang sangat berbahaya itu. Malam harinya, Sepala kembali beristirahat di tempat pemberhentian. Di sana terlihat seorang wanita yang merawat Togo. Wanita itu menangis dan berkata, sebenarnya Togo sangatlah lemah dan sekarat. Esok harinya, Sepala kembali melanjutkan perjalanan pulang. Terlihat sungai yang mereka lalui kemarin sudah mencair seutuhnya. Dalam perjalanan kala itu, kabut semakin tebal dan menghalangi pandangan Sepala. Sepala meminta kepada Togo untuk membantu perjalanan menuju tempat persinggahan berikutnya. Tiba-tiba di tengah jalan Sepala terbangun, ia mendapati anjing-anjingnya sudah tidak berdaya. Sepala menghampiri Togo dan berkata bahwa ia tidak boleh berhenti di sini. Jika kita berhenti di sini, kita semua akan mati. Akan tetapi Togo dan anjing-anjing lainnya terlihat sudah tidak lagi merespon Sepala. Tidak berselang lama, terlihat dua orang yang menghampiri Sepala. Ternyata Togo berhasil memandu dan mengantar Sepala sampai ke tujuannya. Sepala begitu terharu dan segera bergegas membawa Togo. Togo kini sudah sangat lemah. Mereka pun mengakhiri perjalanannya di tempat ini. Di sisi lain, Konstan sedang menyiapkan rencana penjemputan serum bersama tim lain. Pria itu bernama Gunnar. Gunnar merupakan orang yang berpengalaman mengenai kereta salju bersama dengan anjingnya yang bernama Balto, meskipun tidak secepat Sepala dan Togo. Kemudian Gunnar dan anjing-anjingnya pun bergegas pergi dan berhasil menjemput serum itu. Saat Gunnar kembali ke kota Num membawa serum itu, di sana media meliput Gunnar dan Balto. Media itu memberitakannya bahwa mereka adalah pahlawan. Di sisi lain, Sepala masih belum bisa kembali hingga keadaan Togo membaik dan badai berhenti. Setelah beberapa hari, Togo terlihat mulai membaik dan badai pun sudah reda. Sepala kemudian kembali pulang ke rumah. Namun kali ini dia berjalan kaki dan tidak mengikatkan Togo dan anjing-anjing lainnya pada kereta salju. Akhirnya Sepala tiba di rumah dan terlihat menggendong Togo. Konstan yang melihat itu merasa sangat sedih. Bagi masyarakat kota Num, mereka tahu bahwa pahlawan sejati yang sesungguhnya ialah Sepala dan Togo. Mereka pun berbondong-bondong pergi ke rumah Sepala untuk memberikan selamat dan juga menjenguk Togo. Di hari berikutnya, Sepala meninggalkan Togo di rumah dan pamit untuk pergi bekerja. Namun seolah Togo tidak bisa dipisahkan dengan Sepala. No, Togo! Sepala pun menyadari bahwa Togo tidak bisa dipisahkan darinya. Hingga akhirnya mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama. Kini Togo telah menjadi ayah untuk anak-anaknya yang kelak akan menjelma sebagai kesatria husky yang gagah untuk Sepala. 5 Desember 1929 menjadi hari terakhir Sepala dan Konstan bersama Togo. Kini Togo meninggal karena usianya yang sudah cukup tua untuk seekor anjing. Meskipun Togo telah tiada, namun Togo tetap hidup di hati mereka dan film pun selesai.